Hai teman-teman semua, berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas sebuah tema, sebuah pembahasan yang mungkin kita sudah sering sekali ya mendengar pembahasan ini, tapi barangkali ada beberapa dari kita yang belum cukup memahami apa maknanya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kedaulatan negara Indonesia. Nah, sebelum itu, teman-teman sekalian, mari kita coba mereview dulu ya, apa itu kedaulatan. Pasti sudah sering banget dong kita dengar kata kedaulatan. Contohnya saja pada pembukaan UUD 1945. Nah, di sana dikatakan bahwa seperti yang saya bacakan ini, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, tidak asing lagi kan dengan kata ini. Di sini ada kata di sini disebutkan bahwa negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi, apa sih maknanya sebenarnya berdaulat? Apa makna dari berdaulat? Nah, kita bahas dulu ya dari kaidah kebahasaannya terlebih dahulu. Kata daulat secara bahasa dia berasal dari bahasa Arab daulatun yang artinya kekuasaan. Nah, maka dari akar kata dan bahasa ini, kini makna kedaulatan memiliki arti etimologisnya sebagaimana yang pernah dikatakan dan diungkapkan oleh Jean Bodin. Beliau berkata bahwasanya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membentuk hukum dalam suatu negara. Nah, maka dari sini kita dapat memahami bahwasanya kedaulatan ini memiliki makna kekuasaan dalam suatu negara. Jadi, apabila dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maknanya adalah negara Indonesia ini pertama bersatu. Sudah pasti dong, motonya aja Bhinneka Tunggal Ika. Maka arti setelah bersatu, berdaulat artinya Indonesia ini berkuasa. Berkuasa atas apa? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Indonesia ini berkuasa atas negaranya, atas rakyatnya, atas segala apa yang dikandung negara ini. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan adil dan makmur. Jadi sudah sangat jelas sekali apa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ini. Nah, mengenai pembahasan tentang kedaulatan ini, ada beberapa teori tentang kedaulatan. Dari teori kedaulatan ini, yang pertama ada yakni 1. Teori kedaulatan Tuhan. Nah, apa artinya teori kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan ini artinya kita mempercayai, orang-orang mempercayai bahwasannya kedaulatan atau kekuasaan ini adalah milik Tuhan. Jadi apa yang kita kuasai, apa yang negara kuasai, dan apa yang orang-orang kuasai sesungguhnya adalah kekuasaan milik Tuhan. Jadi kekuasaan tertinggi, pengatur pemerintahan, dan yang membuat peraturan-peraturan adalah Tuhan. Begitu. Ya, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Sepanjang jalannya zaman, orang-orang mengembangkan pikiran mereka. Setelah pada awalnya mereka mempercayai bahwasanya kedaulatan adalah satu, kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah mereka mempercayai adanya kedaulatan raja. Pada zaman dahulu seperti kita tahu, raja adalah orang yang memimpin suatu kekuasaan besar, suatu kerajaan, suatu wilayah yang dimana dia memiliki kekuasaan penuh. Dan orang-orang mempercayai bahwa raja mendapatkan mandat kekuasaannya dari Tuhan, mendapatkan kedaulatannya dari Tuhan. Maka kedaulatan raja ini dianggap sebagai kepanjangan tangan dari kedaulatan Tuhan yang pertama. Berikutnya adalah teori kedaulatan ketiga, yakni
teori kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan negara? Kedaulatan negara adalah kekuasaan pemerintah yang bersumber dari negara. Negara dianggap sebagai sumber kekuasaan, dianggap sebagai sumber kedaulatan utama, yang di sana negara menciptakan hukum. Jadi adanya kedaulatan ini karena adanya suatu negara yang dia berkuasa penuh. Nah, selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum. Nah, di dalam teori ini, teori kedaulatan hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori kedaulatan negara. Akan tetapi, di sini sebaliknya. Teori kedaulatan hukum, dia menganut bahwasanya hukum adalah sumber kekuasaan. Hukum adalah sumber kedaulatan di mana dia mengatur negara. Jadi, kekuasaan berada di tangan hukum. Kekuasaan lahir dari adanya hukum. Adanya hukum menciptakan sebuah kekuasaan yang di sana dapat mengatur suatu negara, dapat mengatur suatu pemerintahan. Nah, teori kedaulatan kelima sekaligus teori kedaulatan terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, ini dia yang sangat familiar dengan kita karena inilah yang diterapkan di negara kita, kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Sudah barang tentu. Makna dari kedaulatan adalah kekuasaan. Kekuasaan tertinggi yang mengatur. Maka kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Inilah negara kita Indonesia. Kedaulatan kita berada di tangan rakyat. Akan tetapi kita mempercayakannya kepada orang-orang yang kita pilih untuk melaksanakan kedaulatan ini, untuk melaksanakan kekuasaan ini, sehingga negara ini, pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dengan rakyat sebagai puncak kedaulatannya, akan tetapi dilaksanakan oleh badan-badan tertentu atau lembaga-lembaga eksekutif, eksklusif, dan sebagainya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang teori-teori dari kedaulatan ini, sekarang kita akan membahas sifat-sifat pokok yang ada di dalam kedaulatan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok. Nah, apa sajakah 4 sifat pokok itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sifat pokok ini adalah kedaulatan bersifat asli. Jadi, kedaulatan memiliki sifat asli. Apa itu sifat asli? Artinya, kedaulatan dalam suatu negara tidak berasal dari negara lain. Maka, negara yang berdaulat, kedaulatannya bersifat asli, yakni benar-benar berasal dari negaranya sendiri, tidak berasal dari orang lain, pihak lain, ataupun negara lain. Kemudian, sifat pokok dari kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan ini bersifat permanen. Nah, apa artinya kedaulatan bersifat permanen? Artinya, dalam suatu negara yang berdaulat, kedaulatan ini akan tetap ada dan akan selalu ada selama negara ini ada. Maka kedaulatan ini bersifat permanen. Dia akan tetap ada selama kedaulatan ini, selama negara ini eksis, selama negara ini berdiri. Yang ketiga, kedaulatan memiliki sifat tunggal. Apa artinya sifat tunggal? Artinya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang paling berkuasa dari semuanya. Dia yang paling tinggi. Maka setelah sifat asli, permanen, dia bersifat tunggal yang paling tinggi dan dia berdiri sendiri. Yang terakhir, kedaulatan ini memiliki sifat absolut atau tidak terbatas. Apa arti dari absolut atau tidak terbatas ini? Yakni kedaulatan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Dia benar-benar berdiri mandiri dan independen, tidak terpengaruh, tidak terintervensi, juga tidak dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain. Nah, sekian ini tadi adalah beberapa sifat-sifat pokok dari kedaulatan suatu negara. Nah, teman-teman, adapun di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan ini sendiri memiliki
dua sifat penting, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa perbedaan dan apa pengertian dari dua kedaulatan ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam Indonesia. Artinya adalah kedaulatan ini satu, dia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pertama adalah perlindungan terhadap rakyat. Yang kedua, kedaulatan ke dalam adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi membela perlindungan dan membela kesejahteraan. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah sifat-sifat kedaulatan negara kita ke dalam. Yang kedua adalah sifat kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan keluar dalam negara kita? Kedaulatan keluar ini adalah kedaulatan yang berhubungan dengan negara lain, kedaulatan yang berhubungan dengan pihak luar. Apa-apa saja itu, seperti yang telah termaktub di dalam UUD 1945, kedaulatan keluar adalah satu, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah presiden dengan persetujuan DPR berhak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Jadi presiden berwenang untuk melakukan interaksi dengan negara lain, entah itu membuat perjanjian, perdamaian, ataupun bahkan menyatakan perang. Nah, yang ketiga adalah presiden mengangkat duta dan konsul. Seperti kita tahu ya, duta dan konsul adalah orang yang mewakili negara kita di negara lain. Maka presiden berhak untuk mengangkat duta dan konsul. Inilah kedaulatan negara Indonesia dari sifat-sifatnya ke dalam bagi rakyat Indonesia sendiri dan keluar, yakni yang berbatasan atau bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Nah, sekian teman-teman sekalian pembahasan singkat mengenai kedaulatan negara Indonesia. Mudah-mudahan dapat sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian dan diri saya pribadi. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, pantang menyerah, dan tetap selalu bergairah untuk meraih cita-cita kita, memajukan bangsa dan negara, dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.